Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Windu TV. Waktunya kita berdiskusi dulu. Bersama kami telah hadir salah satu pemimpin dari Balai Ujung Bate, yaitu Bapak Tahang yang dikenal dengan King of Cluster. Selamat datang Bapak di Windu TV. Sama-sama. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Sobat Budaya pasti penasaran dong, siapa sih Bapak ini? Nah, kita akan berdiskusi nih hari ini dengan Bapak Tahang SSTPI. Ya Pak ya? Ya, siap. Siap Pak. Nah kan Bapak ini kan merupakan salah satu pemimpin lah Pak jatuhnya ya. Iya. Di sini. Itu kan sebelum di sini nih Pak, sebelum di Aceh, Bapak pernah di beberapa UPT otomatis. Iya, betul. Nah, pas Bapak datang ke sini nih Pak, gimana sih perasaan Bapak ketika nyampe di Aceh pertama kali nih? Ya, waktu itu nyampe di Aceh, ya awal ceritanya awal tugas dulu di Lombok. Kemudian pindah ke mana, ke Takalar, kemudian ke Jepara, dan ini yang ke Aceh yang keempat. Oh, Masya Allah. Nah, kantor keempat. Tapi kebetulan alhamdulillah pimpinan mengamanahkan di Aceh ini waktu itu sebagai kepala balai. Itu tahun 2017. Bulan September. Sudah lumayan ya Pak ya? Iya, lumayan. Sempat shock. Oh, kenapa Pak nih? Seru nih. Waktu mendengar bahwa Aceh. Iya. Itu kan. Sempat shock lah. Iya. Artinya kaget kok bisa ke sini. Iya. Ini kan waktu itu saya tidak pernah membayangkan Aceh kayak gimana, terutama balainya. Itu tiba-tiba langsung ke sini, belum pernah menginjakkan kaki di Aceh selama bertugas jadi PNS ya. Iya. Tiba-tiba ditempatkan di Aceh sebagai kepala balai waktu itu diamanahkan dari pimpinan. Sempat shock. Ngomong ke istri sampai nangis. Waduh. Karena melihat Aceh dulu pikiran ya bukan hanya dari keluarga saya, tapi orang lain juga memikirkan bahwa Aceh ini konflik. Iya. Ada konflik, ada ini segala macam, terus orangnya keras-keras gitu kan. Itu saya melihatnya ya udah bismillah, saya bilang ini amanah, saya kasih tahu keluarga, minta restu dari orang tua. Saya bilang saya harus ditugaskan di sana. Mohon doanya, dukungannya supaya saya kuat. Karena ceritanya udah serem duluan nih. Itu. Akhirnya dengan modal bismillah, pokoknya jalankan semampu kita, semampu saya waktu itu bersama dengan keluarga. Hanya datanglah ke Aceh. Saya bilang kalau saya nggak kuat, saya akan pulang. Waduh. Ya itu, tapi waktu itu memang support dari keluarga. Terus saya tuh satu istilahnya yang saya selalu bawa, bahwa kemanapun saya pergi keluarga akan saya bawa. Ya. Begitu keluarga saya bawa berarti sudah all out lah di situ. Pokoknya semuanya jiwa raga diabdikan lah di situ. Iya, nah, memang kalau orang lihat Aceh seram, iya memang seram kalau kita orang luar. Tapi ternyata pada saat sudah di Aceh, awal-awal ya biasa lah ya kan penyesuaian. Iya, benar. Penyesuaian. Tapi ternyata tidak semenyeramkan itu ya. Iya, tidak semenyeramkan itu. Artinya kan di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Artinya saya melihat di sini tidak boleh orang beri salam pakai tangan kiri, harus tangan kanan. Jadi kalau naik motor ngegas, lepas gas dulu baru. Seperti itulah. Benar-benar. Kira-kira. Alhamdulillah, welcome. Tidak ada masalah. Tapi selama di sini nih Pak, ada yang menurut Bapak yang disukain nggak dari Aceh nih Pak? Setelah sekian lama di sini gitu. Sekian lama, yang pertama yang paling saya sukai adalah budayanya ya. Gimana tuh Pak? Jadi saya kan dari Makassar nih. Oh, oke. Jadi yang paling pertama saya datangi di sini waktu ke Aceh itu pertama katanya orang dulu bahwa awal mula masuk Islam itu di Aceh. Katanya gitu kan. Terus penyebaran Islam itu dari Aceh. Iya. Termasuk lari ke Makassar. Ya tentunya saya ingin tahu ini gimana sih sejarahnya. Nah waktu itu ke Museum Aceh lah saya. Oh, pertama kali langsung ke Museum Aceh ya, Pak? ke Museum Aceh, selain ke Baitur Rahman ya. Iya. Baitur Rahman, tempat-tempat museum-museum yang pasca tsunami ya. Setelah itu saya ke Museum Aceh. Lihatlah silsilah kerajaan itu. Oh. Nah, ternyata ada hubungan erat antara Makassar dan Aceh. Nah, saya baru tahu malah Bapak. Iya. Nah, saya masuk, coba dilihat, masuk ke rumah adat Aceh. Itu persis
Dengan yang di Makassar. Rumah adat yang di Makassar. Cuma bedanya di Aceh itu kan ada 3 panggung tuh ya. Iya benar. Panggung pertama, panggung kedua yang ada kayak pelaminan itu, kemudian panggung 3 dapur. Iya benar-benar. Dapur mulai dari cetakan kue, dapurnya, terus ayunan bayi itu yang Iya, pakai per-per segala benar. macam itu sama dengan Makassar. Wah, sama. Terus habis itu saya jelajahilah kuliner Aceh. Oke. Kue-kue tradisional. Mie bentuk sama, rasa sama. Dengan mie kita, Pak, demi Aceh. Bukan, ada yang kue kayak kue bolu ya. Kue bolu apa? Kue Kue bolu. dari telur itu. Oh, kalau kita di sana bilangnya kue bolu di Makassar. Itu sama, cuma namanya yang beda. Namanya di sana apa, Pak? Ya kue bolu kita bilangnya. Oh, kue bolu. Nah, di sini nggak tahu, lupa saya apa namanya. Terus ada kue itu yang warna merah, jaring kayak jaring-jaring yang dilipat-lipat itu. Oh, oke. Apa namanya di sini tuh? Oh, lagi lupa saya. Nah, kalau kita di Makassar saya bilangnya banang-banang itu. Itu sama, namanya aja yang beda. Oh, alah. Nah, jadi dari situ yang paling pertama kan yang paling saya lihat kan ini harus makanan harus pas. Benar. Karena saya waktu di Jawa, waktu di Jepara itu boleh kata penyesuaiannya luar biasa. Antar Makassar Antar ke Makassar, Jepara. ya karena di sana manis-manis, Iya benar. Makassar yang bersantan. Wah. Nah, Aceh sama dengan di bersantan. sini. Iya. Makanya pas Oh, gitu. alah. Alhamdulillah tidak ada esnya. Yang paling berkesan pertama lihat dari sisi makanannya. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Aman. Nah, istri pun keluarga pun ini wah, ini pas nih. Oh, artinya keluarga juga ikutan setuju ya, Pak? Iya, ini pas nih. Artinya, wih, udah wisata kuliner kuah blangon gitu. Wah, itu sama dengan di Makassar kan konro, coto. Oh iya, benar, Kan coto begitu. Makassar, Nah iya. iya, seperti itu. Dan tentunya di sini tuh kopinya. Ah, luar biasa ya, Pak? Ya, saya doyan ngopi. Seneng namanya ngopi ya di sini. Dulu ngopi masal, ada kopi yang minum kopi, ada teh. Oh. Tapi semenjak di sini, wah betul-betul. Oh, recommended artinya atau kopi Aceh? Recommended. Kalau saya suntuk-suntuk sedikit di kantor, ajak kamu, ayo ngopi. Ngopi. Gitu. Setelah ngopi itu suasana jadi beda gitu. Dari yang apa susah untuk yang cair, suasana jadi Ya, cair. gitu. artinya suntuk, itu kan suntuk ya. Iya. Suntuk dengan apa mumet apa istilahnya dengan pekerjaan itu. Ya udah, ayo waktunya kita ketawa, kita ngopi. Gitu. Asik. Gitu. Ya harus dinikmatin lah, dibuat asik. Gitu. Hidup harus nikmati. Seperti itu. Nah, ini kan Bapak udah banyak ya dari Jepara, terus Talakar. Takalar. Iya, Takalar. Ya. Nah, ini menurut Bapak nih, di BPBAP Ujung Bate sendiri tuh gimana sih progresnya sekarang, Pak? Selama Bapak memimpin gitu. Dari awal Bapak masuk tuh sampai sekarang gimana udah progresnya? Ya, kalau dilihat dari sisi istilahnya kinerja, alhamdulillah cukup bagus. Artinya kalau dulu waktu di UPT lain ya, yang selalu saya lihat itu pada saat ada perankingan itu, Iya. perankingan peringkat, memang ya kadang Ujung Bate di bawah, pada Ujung Bate ini. Cuma saya lihat, makanya itu salah satu faktor Kenapa, yang Bapak? bikin agak saya stres waktu Masuk pertama ke Pak? Aceh. Iya, Oh. itu ke Acehnya waktu itu saya minta dukungan dari Pak Dirjen, waktu itu masih Pak Slamet Dirjennya. Saya bilang tolong saya didukung penuh. Ini pertama kali, itu saya butuh dukungan sepenuhnya dari pimpinan Iya. untuk bisa menggerakkan di Ujung Bate. Ujung Bate. Ya, karena dari dulu kesannya orang itu Ujung Bate itu agak sulit gitu. Tapi ternyata dengan kita melakukan ini welcome, semuanya aman. Ya dalam organisasi wajar lah 1-2 orang yang tidak sejalan, yang Iya, tidak ini wajar, itu sangat Benar, wajar. wajar Tidak banget. ada organisasi yang utuh langsung plak jadi itu nggak ada. Ya, ada pasti Gitu. sih, Pak. Ya itulah seninya tantangannya di Wih, situ. Masya Allah. Iya. Nah, bicara tantangan nih Pak, hambatan apa sih selama Bapak di sini? Hambatan sih yang paling saya rasakan, tapi bukan berarti itu tidak menjadi halangan ya. Iya, benar. Hambatan sih penyamaan persepsi. Artinya ini loh ada kegiatan ini kita harus sama frekuensi. Iya, benar. Itu yang saya lihat ya agak berat tapi jalan gitu. Bisa lah ya Pak. Ya bisa. Artinya perbedaan itu justru apa ya? Saling melengkapi. Ada yang saya gini kan ternyata pemikiran orang yang lain harus begini gitu. Nah, ternyata pada saat pelaksananya klop gitu. Nah, seperti itu. Di samping ya mungkin ya para teman-teman kita yang sudah senior gitu kan dengan pendapat seperti ini, oke kita tampung, kita ini
bagaimana supaya selaras, sejalan, karena ini organisasi, Benar. satu tujuan yang kita mau capai, ya kan, tidak ada tujuan lain. Iya, benar. Bagaimana berjalan dengan lancar, Iya. kan gitu. Perbedaan itu wajar, gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana memulai sini supaya perbedaan ini menyatu, dan alhamdulillah itu terjadi. Kalau seandainya perbedaan itu tidak bisa kami satukan dengan tim ini, bukan saya sendiri loh. Benar. Iya, dengan tim ini mungkin tidak akan bisa kita buat kegiatan-kegiatan di luar yang menurut saya cukup besar. Iya. Karena itu bukan kerja sendiri. Karena itu kita kerja kerja tim. tim. Itu seperti itu. Nah, terus gini Pak, kan Bapak udah lama di Ujung Bate kan, otomatis. Iya. Komoditas apa sih Pak yang paling unik tuh dari Ujung Bate ini? Sebenarnya ada komoditas satu yang paling unik, itu udang windu. Windu TV Pak. Ya, inilah Windu TV. Kenapa awal mulanya Windu TV kita bentuk ini? Yang kita waktu itu apa istilahnya, muncul ide, muncul ide ajukan untuk buat podcast ini Windu gitu. Berbagai macam nama tuh, akhirnya diputuskan Windu TV karena identik dengan komoditas yang paling utama sebenarnya di Aceh. Iya. Sekarang induk udang, khususnya udang windu kan dari Aceh. Iya, mau ke Makassar, mau kemana semua dari Aceh. Paling bagus ini. Ya. Nah, bagaimana kita komitmen mengembangkan udang windu ini menjadi salah satu komoditas prioritas. Iya. Seperti itu. Nah, ini bukan hanya kita kerja sendiri, bukan hanya Ujung Bate, tapi semua istilah lembaga harus terlibat, mulai dari dinasnya, Pemdanya. Ya, Pemdanya lah terutama yang punya wilayah kan. Iya, benar. Gitu. Kalau kami ini kan Satker Pusat begini kan hanya memotivasi supaya bisa berjalan. Iya. Itu. Nah, salah satu programnya dinas ya alhamdulillah cukup didukung melalui kampung-kampung mukim di sini kalau nggak salah. Mukim. Ya, mulai mukim kalau di program di provinsi itu kalau nggak salah mukim. Jadi budidaya berbasis mukim, salah satunya windu. Nah, kemarin kita juga ada program dari KKP terkait dengan kampung. Iya, Nah, kampung salah budidaya. satu udang windu yang kami usulkan adalah udang windu yang di Aceh Tamiang. Oh. Itu salah satu kampung udang windu. Nah, kalau tidak salah di Indonesia itu Aceh Tamiang, terus Sulawesi ada kampung udang windu, kalau salah 2 apa 3 itu. Salah satunya di Aceh. Masya Allah. Seperti itu. Saya lihatnya kalau komoditas lain sih saya lihat hampir sama ya. Semua lokasi hampir sama. Tapi windu itu menurut saya spesifiknya lah di Aceh. Karena induknya dari sini. Oke. Itu harusnya jadi perhatian. Gitu. Harusnya bisa dikembangkan lagi ya Pak? Betul, harusnya lebih banyak kampung-kampung windu yang secara lokal sistem itu dibentuk gitu. Oke. Seperti itu. Nah ini Pak, tadi kan sebutan King of Cluster nih. Bisa diceritain nggak Pak, kenapa tiba-tiba dapat sebutan King of Cluster? Nah, itu teman-teman aja sebenarnya. Tapi Teman-teman gimana aja yang membuat saya waktu itu tidak ada terlintas terkait dengan penyebutan itu. Mulai tahun 2020 Iya. kita itu diamanahkan untuk membuat klaster. Jadi klaster itu ini suatu percontohan budidaya udang. Dalam hal ini udang faname. Oke. Dari tradisional, ya kan, dari tambah eksis yang tradisional sekarang menjadi semi intensif atau intensif. Oh. Itu, dan itu diserahkan semua masyarakat, luasan 5 hektar. Oke. Itu. Jadi diharapkan dengan klaster ini, kita ngomongnya klaster. Cluster. Nah, klaster percontohan. Dengan klaster ini harapannya ke depan masyarakat sekitar situ melihat bahwa bisa. Kalau cluster. Ya, bisa meningkatkan, artinya meningkatkan produksi dengan sisi seperti ini. Walaupun sebenarnya yang kita inginkan, kalau keterbatasan kan masyarakat batas modal nih. Tentu. Ya udah bertahap aja. Pelan-pelan ya Pak? Pelan-pelan. Mungkin tanah dulu, jangan dulu di plastik atau di HDPE, tanah dulu. Tapi setidaknya dengan adanya klaster di tengah-tengah mereka ini jaringan listrik ada. Oke. Itu kan dari kerjasama dari teman-teman PLN juga sangat mensupport, jaringan listrik ada masuk. Kemudian jalan akses juga ya, teman-teman dari PU walaupun tidak secara menyeluruh ya. Iya. Nah, artinya hanya spot-spot tertentu. Nah, tahun 2021 dapat lagi 2 klaster waktu itu ya, kita buat lagi. Nah, tahun 2021 yang jalan klaster di antara semua balai kami
ada 15 UPT kan. Nah, 15 UPT saat kayak gini. Nah, yang jalan itu cuma di Aceh waktu itu karena adanya refocusing. Penghematan anggaran yang Covid itulah biasa. Iya, biasa. Gitu. Nah, kami pertahankan supaya ini jalan. Nah, dari situlah iseng-iseng teman-teman mengatakan King of Cluster itu sebenarnya hanya dicetak lah baju begini dikasih nama seperti itu. Padahal itu enggak sebenarnya. Enggak. Nah, dari 3 klaster itu saya lihat ya kerja tim lah. Kerja tim, mereka solid, mereka ini bahkan dikasih tantangan tahun 2020 cuma 1. Tahun 2021 harus dipecah dari 2 tim nih. Membuat itu. Ya itu iseng-iseng aja sih King. Makanya kemarin saya bilang nggak usah gitu. Ini kan hanya candaan aja, bukan hal yang serius. Bener. Gitu. Kan nanti siapa tahu pendapat orang kan beda. Itu langsung dibilangin, wah gitu aja kok gitu kan gitu. Padahal enggak. Itu hanya gurauan kami di lapangan, candaan kami sehingga teman-teman ayo buat baju yuk, buat baju. Akhirnya masing-masing tuh. Saya dikasih King ini, terus ada yang King bagian apa lagi. King lain lagi. Jadi seperti hanya buat seru-seruan. Nggak ada maksud apa-apa, nggak ada. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir nih Bapak. Sebagai seseorang pemimpin yang sudah lama di sini nih, apa sih pesan Bapak untuk BPBAP Ujung Batik? Kalau lama sih nggak juga. Ya nggak kerasa sih. Ya, kalau dibanding pendahulu ada yang lebih lama sebenarnya. Ya, kalau lama sih enggak. Cuma kalau melihat ya mungkin periodenya segitu ya. Ini kan 4 tahun 6 bulan kurang lebih lah saya di sini. Ya banyak cerita, banyak kisah. Ya saya selama di sini saya buat sih tidak ada perbedaan antara kita ya seperti teman-teman sampaikan. Ya tidur di klaster ya bareng, nah seperti itu. Jadi kekeluargaan banget. Ya, karena di sini saya lihat memang ya, tim akan solid kalau kita sama-sama kayak keluarga. Itu tidak ada perbedaan bahwa saya sebagai kepala harus spesial itu enggak. Jadi ayo kita sama-sama. Toh juga ini bisa berjalan semua, saya juga bisa didukung karena tim ini. Seperti itu. Kalau kesannya sih aduh kalau diceritain mah sampai sore. Iya benar. Iya, sampai sore benar. Banyak ini balai yang keempat dengan 4 tahun 6 bulan tapi banyak cerita, banyak kesan di sini juga saya bisa wisata kuliner sama keluarga karena pas. Udah pernah ke Sabang Pak? Sabang pernah, itu 2 atau 3 kali. Itu wajib itu. Wajib. Nggak ke Aceh kalau nggak ke Sabang. Benar. Itu ya di Aceh ini udah keliling lah, sudah lewatin jalur ke Medan sampai ke apa lagi yang paling ujung Singkil ya. Singkil. Tinggal satu yang belum pernah saya datangin itu Simelu. Kalau Pulau Aceh pernah, Sabang, Simelu saja, enggak kesampean. Ya, bisa balik lagi Pak ke Simelu nanti. Insya Allah ini tunggu ada kegiatan aja di sana. Insya Allah. Seperti itu. Alhamdulillah sih kesan-kesan di Aceh ya saya banyak pengalaman lah, banyak ya jadi pelajaran hidup lah seperti itu. Di antara yang satunya tadi harus pakai tangan kanan. Tidak boleh pakai celana pendek. Iya. Benar. Iya, tidak boleh celana pendek gitu. Dan sempat dulu saya dikagetkan waktu ke Aceh Selatan. Sebelum Aceh Selatan saya tidak tahu apa nama daerahnya itu. Rame-rame itu, saya kira ada apa, ternyata razia pakaian. Beda dari luar ya Pak? Beda, nggak ada di tempat lain bilang razia pakaian itu nggak ada. Di sini ada razia pakaian, cara berpakaian gitu. Di sini ada polisi syariah, di sini ada. Kalau di luar kan nggak ada. Itu pembedaannya. Jadi sesuatu yang khas tuh. Makanya kalau mau diceritakan apa istilah kisah-kisah di sini, banyak. Gitu. Tapi ya itulah paling berkesan kawan-kawan di sini lah. Semoga selalu sehat semuanya. Amin. Itu yang jelasnya sangat memberikan kesan. Dan yang paling Aceh tidak akan bisa lupa, anak saya 2 lahir di sini. Makanya yang nomor 4 saya kasih nama Agam. Agam artinya putra. Iya, benar. Putra itu. Jadi M Agam Fakri. Itu kasihlah M depannya. Kemudian yang terakhir ini masih usia 3 bulan. Itu saya kasih salah satu tokoh Aceh.
Zaman. Ali Hasimi kan. Oh, Masya Allah, benar-benar. Ya, nah awalnya saya kasih nama M. Ali Hasimi. Cuma nggak disetujui sama abangnya. Kenapa? Ali katanya namanya terlalu apa ya, zaman dahulu. Oke. Gitu, oke. Akhirnya Hasiminya saya ambil. Itu kan salah satu tokoh Aceh itu. Iya, benar. Nah, saya tambah depannya M. Arfa Ali Hasimi. M. Arfa Hasimi. Nah, Hasiminya tetap ada. Jadi kalau orang yang tahu sejarah tentang Aceh dan tokoh Aceh, Hasimi, maka dia akan tahu. Oh, ini Aceh. Seperti itu. Karena tidak mungkin lagi kan saya kasih nama Agam 2, kan nggak mungkin. Ada 2 agamnya. Iya. Coba perempuan saya kasih nama Inang. Iya, gitulah kira-kira. Bapak ada satu kata terakhir buat BPP apa Ujung Bate nggak, Pak? Apa gitu? Ya, Ujung Batu memang berkesan dan memang sangat-sangat sulit dilupakan. Satu kata saya untuk teman-teman yang di sini, di balai sini, tetap jaga kekompakan, yaitu tetap semangat, itu karena selama ini mereka semangatnya luar biasa. Kalau tidak, ya tidak semangat, itu dan budaya ngopi harus tetap. Gitu. Kopi lanjut, Pak. Kopi tetap itu harus lanjut. Jadi pesan saya sih teman-teman harus jaga kekompakan. Karena kita di sini sangat sedikit pegawainya. Nah, kekurangan orang juga. Iya, sangat sedikit. Saya tidak tahu sekarang posisi mungkin sekitar 60-70 orang. 70-an, Pak, sekarang. Iya, 70-an orang. Itu sudah termasuk teman-teman dari kontra ya. Iya. Itu. Kalau pegawai yang kalau tidak salah tidak sampai 50 itu. Enggak nyampe, Pak. Ya, hanya 47 atau 46 orang. Nah, ini dengan beban kedepannya ini yang cukup berat, tantangan kedepannya cukup berat, tetap kompak. Kalau tidak kompak susah. Oke. Itu kompak dan selalu smile, tersenyum. Ya itu, energi yang terbentuk pada saat kita kusut pikiran dengan kita ketawa itu akan hilang. Benar. Gitu. Nikmatin Makanya aja, iya, saya enggak selama sini dengan kawan-kawan yang ketawa lepas. Gitu. Iya, enggak ada perbedaan, ketawa lepas semua supaya energi yang kita bangun ini bukan energi negatif. Itu. Kita ketawa, kita tersenyum, ketawa bareng sama teman-teman, maka lelah dan capeknya itu hilang. Benar. Lelah itu yang saya rasakan dan kawan-kawan. Makanya di sini ya udah kita ketawa bareng. Siapapun itu, tidak peduli dia mau status PNS atau tanggung kontrak, ketawa sama-sama. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah mampir di channel kita, Bapak. Sama-sama. Semoga Windu TV ini selalu maju ke depannya, selalu jaya. Ini kalau kita undang lagi nggak masalah ya, Pak ya? Siap. Oke. Ya, begitulah Sobat Budidaya semua, channel kita hari ini. Semoga podcast ini bisa membantu Sobat Budidaya semua. Amin. Nah, jangan lupa untuk terus nonton Windu TV. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Windu TV. Windu TV, waktunya kita diskusi dulu. Salam budidaya.